Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing dinamis dan bagaimana cara membangun routing dinamis menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita bahas dulu pengertian dari routing dinamis. Kalau kita membahas tentang proses routing, tentu kita tidak akan jauh-jauh dari perangkat komputer yang bernama router. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, fungsi router adalah untuk melakukan routing. Routing sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, itu ada routing statik, dan yang kedua, routing dinamis. Salah satu macam-macam routing yang sering digunakan dalam jaringan komputer adalah routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Nah, di sini saya dapat tekankan, jika kita menggunakan konsep routing dinamis, nanti pengaturan atau jalur komunikasi datanya akan dilakukan secara otomatis. Sedangkan pada routing statik, jalur komunikasi datanya akan dibuat dengan cara manual. Apa aja keuntungan dari routing dinamis? Yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan yang ketiga, jika terdapat penambahan satu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Nah, itu dia keuntungan dan pengertian dari routing dinamis. Sekarang kita akan langsung melanjutkan dengan proses simulasi. Nah, proses simulasi saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa download di websitenya netakat.com. Nanti pilih course, selanjutnya pilih Packet Tracer. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke tampilan dari netakat.com, nah tinggal scroll ke bawah saja. Di bawah itu sudah tertera how to download Packet Tracer. Jadi teman-teman nanti tinggal melakukan proses enroll to download Packet Tracer dan mengikuti proses instruksi selanjutnya. Nah, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia tampilan utama dari Cisco Packet Tracer ya. Di sini dalam tampilan ini pada tampilan atas itu ada beberapa fitur ya, seperti file, edit, option, view, tool, extension, dan beberapa fitur-fitur lainnya. Sedangkan pada bagian bawah ini fitur-fitur perangkat-perangkat yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembangunan simulasi routing secara dinamis. Oke. Untuk routing dinamis kali ini saya akan membangun sebuah jaringan yang sederhana menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 6 buah komputer. Untuk router, teman-teman bisa klik ini network device ya, di pojok kiri atas, diklik saja, lalu di bawahnya itu ada router ya. Dan kita akan menggunakan yang namanya PT router ya. Kita keluarkan 3 router. Selanjutnya kita membutuhkan perangkat yang bernama switch ya. Switch ini nanti akan menghubungkan router dengan komputer. Kita keluarkan 3 juga. Ini posisi saya atur sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita keluarkan komputer ya. Komputer kita keluarkan sebanyak 6, yang mana untuk masing-masing router itu mendapatkan 2 komputer. Seperti ini ya. Selanjutnya
kita akan hubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Nah, untuk kabel teman-teman bisa pilih yang ini ya, connection. Ini yang gambarnya petir yang warnanya merah dan oranye ini, tinggal diklik. Nah, kita akan menggunakan dua jenis kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Nah, kabel strike, nah itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, kita untuk menghubungkan komputer dengan switch. Kita hubungkan ini switch dengan routernya. Nah, kita hubungkan. Oke, di sini semua komputer sudah terhubung ke switch ya. Semua komputer sudah terhubung ke switch dan switch juga sudah terhubung ke router. Nah, sudah semuanya terhubung ke router. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan routernya. Ya, di sini kita menggunakan kabel cross ya. Kabel cross kita hubungkan. Untuk tahap ini kita menemukan sebuah kendala ya, karena fast Ethernet-nya untuk router yang di tengah itu sudah tidak ada portnya. Nah, jadi kita harus lakukan proses penambahan port pada router yang di tengah. Caranya kita double klik saja, double klik dari routernya. Nah, nanti pilih pada menu fisikal. Nah, tampilannya seperti ini. Ini di scroll aja ke kanan. Nah, kita matikan dulu routernya. Ya, kita matikan. Selanjutnya, nah di sini ada modul. Kita pilih modul yang ketiga. Nah, modul yang ketiga itu keterangannya PT router NM1CFE. Nah, di pojok kanan ini sudah ada gambar portnya. Tinggal kita drag saja ke port yang kosong pada router. Kita drag seperti itu ya, di drag sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, jika sudah di drag, lalu kita nyalakan routernya kembali. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke proses menghubungkan router menggunakan kabel cross. Kita klik lagi yang di tengah. Nah, di sini sudah ada ya. Ini fast Ethernet yang kita tambahkan tadi yang bernama fast Ethernet 6/0 ya. Ini tinggal diklik lalu dihubungkan dengan router yang paling kanan ini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini semua perangkat secara fisikal itu sudah terhubung ya, sudah terhubung. Baik itu dari komputernya, baik itu dari switchnya, baik itu dari routernya, sudah terhubung satu sama lain. Nah, sekarang kita akan memberikan alamat IP pada masing-masing komputer, pada masing-masing router. Nah, alamat IP. Nah, komputer ini saya akan gunakan alamat IP-nya ini 19. Sedangkan gateway-nya saya akan gunakan dengan alamat IP Oke, kita kasih tanda dulu ya.
gateway. Gateway-nya. Sekarang untuk segmen yang di tengah, ya, kita akan menggunakan alamat IP 192.168.2.5 untuk komputernya yang pertama, dan komputer yang kedua ini alamat IP untuk komputer yang kedua 2.6. Sedangkan untuk gateway-nya kita akan menggunakan alamat IP 2.1. Ini gateway-nya. Kita kasih note gateway. Ya. Nah, sedangkan untuk segmen yang paling kanan kita akan menggunakan alamat IP 192.168.3.5 untuk komputer yang pertama, sedangkan untuk komputer yang kedua 168.3.6. Untuk gateway-nya saya akan gunakan 192.168.3.1. Nah, ini gateway-nya. Kita kasih note gateway. Nah, ini gateway-nya. Nah, sekarang untuk IP router, ya, routernya itu belum kita terahkan IP-nya. Nah, IP-nya kita kasih note di sini 10.10.10.1. Di sini 10.10.10.2. Sedangkan untuk menghubungkan yang di tengah dan yang paling kanan itu menggunakan alamat IP 20.20.20.1 dan 20.20.20.2. Ini alamat IP-nya. Ya. Itu kita belum melakukan proses konfigurasi alamat IP. Ini baru melakukan pemberian note lah, istilahnya catatan pada desain yang kita buat nantinya, agar kita tidak bingung alamat IP-nya nanti berapa. Sekarang kita akan masuk ke proses konfigurasi, memberikan alamat IP pada komputer, memberikan alamat IP pada router. Nah, yang pertama kita mulai aja dari segmen yang paling kiri, komputer yang pojok kiri bawah ini, ya. Kita double klik, ya, Nah, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, di sini sudah tertera IP address. Tinggal kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan, ya, 192.168.1.5. Subnet max-nya itu secara otomatis, ya, 255.255.255.0. Nah, yang di sini sudah tertera nih default gateway. Default gateway-nya sudah kita tentukan tadi juga, yaitu 192.168.1.1. Ya, default gateway itu yang ini, ya, 192.168.1.1. Nah, sudah, lalu kita close. Oke, pemberian alamat IP pada komputer di segmen sebelah kiri, komputer yang pertamanya sudah. Sekarang kita masuk ke komputer yang kedua. Pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, ini IP address. Kita berikan alamat IP 192.168.1.6. Subnet max secara otomatis 255.255.255.0 dan gateway-nya masih sama, yaitu 192.168.1.1. Oke. Sekarang kita close. Ya. Untuk komputer di segmen sebelah kiri itu sudah disetting alamat IP-nya. Sekarang kita ke komputer di segmen yang di tengah. Sama, kita double klik, lalu kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Kita masukkan alamat IP sudah kita tentukan, itu
2.2.5. Subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya ya kita gunakan 192.168.2.1 ya. Ini default gateway-nya yang sudah kita tentukan tadi 2.1. Oke, jika sudah kita close saja. Selanjutnya komputer yang kedua dari segmen tengah, kita pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 192.168 tadi 2.5, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, jika sudah kita close. Dua komputer pada segmen tengah sudah kita setting alamat IP-nya. Sekarang kita akan melakukan proses penyetingan atau konfigurasi pada dua komputer yang berada pada segmen paling kanan. Alamat IP-nya 192.168.3.5 ya, default gateway-nya 192.168.3.1 yang ini ya, default gateway 3.1. Oke, jika sudah kita close, ini untuk komputer yang kedua, desktop, IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.3.6, default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, dengan ini semua komputer yang berada di segmen kiri, segmen tengah maupun segmen kanan itu kita sudah settingkan alamat IP-nya. Selanjutnya kita akan men-setting alamat IP pada router ya, router paling kiri, tengah, dan kanan. Nah, perlu kita perhatikan seperti ini ya, agar kita tidak salah melakukan penginputan atau settingan alamat IP pada router. Kita lihat, teman-teman bisa dekatkan kursor ke tanda panah yang berwarna merah ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fast Ethernet 1/0 ya, FA 1/0 adalah fast Ethernet yang menghubungkan router dengan komputernya. Nah, kita juga sudah menentukan alamat IP yang digunakan adalah 192.168.1.1 ya. Jadi teman-teman bisa buka routernya ya, pilih config ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini fast Ethernet 1/0 yang ini. Nah, di fast Ethernet 1/0 ini kita inputkan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.1.1 ya. Lalu kita berikan centang on ya, seperti ini. Jika sudah, bisa kita close. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan, kita bawakan kursor kita, dekatkan. Nah, di sini akan keluar FA 0/0 ya. Ini adalah fast Ethernet yang menghubungkan antar router yang kiri dengan router yang si tengah ya, dihubungkan pada fast Ethernet 0/0 ya. Alamat IP-nya juga sudah kita tentukan tadi, yaitu 10.10.10.1 yang ini alamat IP-nya. Jadi tinggal double klik routernya, nah, lalu pilih fast Ethernet 0/0 ya. Kita berikan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 10.10.10.1 ya. Jika sudah, kita berikan centang on. Oke, pada router paling kiri alamat IP-nya sudah kita settingkan. Nah, sekarang kita akan beralih pada router yang di tengah. Nah, langkah-langkahnya juga sama. Hal yang harus diperhatikan adalah fast Ethernet-nya. Kita cek dulu.
ini fast Ethernet berapa? Fast Ethernet 0 garing 0, yang mana fast Ethernet 0 garing 0 ini adalah fast Ethernet yang menghubungkan router di tengah dengan router yang di sebelah kiri. 0 garing 0. Kita juga sudah tentukan alamat IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Kita double klik routernya, kita setting, kita pilih config, terus pilih fast Ethernet 0 garing 0. Nah, kita inputkan alamat IP-nya di sini, 10.10.10.2. Kita berikan cara centang on. Nah, sudah hijau ya. Di fast Ethernet dengan alamat IP 10.1 dan 10.2 sudah berwarna hijau, artinya dia sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita setting fast Ethernet yang menghubungkan router dengan komputer yang di bawahnya. Kita cek. Fast Ethernet yang digunakan adalah 1 garing 0 ya, kita double klik router, lalu pilih fast Ethernet 1 garing 0. Nah, kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.2.1 ya, lalu centang on. Oke, sudah menyala hijau juga. Selanjutnya kita akan setting fast Ethernet yang menghubungkan router di tengah dengan router yang paling kanan ya, itu menggunakan fast Ethernet 6 garing 0 ya. Kita buka routernya. Oke, kita pilih fast Ethernet 6 garing 0. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 20.20.20.1. Kita berikan centang on. Oke, sudah. Fast Ethernet dari router yang di tengah itu sudah kita setting semuanya. Sekarang kita beralih ke router yang paling kanan ya. Sekarang kita cek ya, ternyata yang menghubungkan router yang kanan dengan yang di tengah itu menggunakan fast Ethernet 0 garing 0 ya. Kita double klik routernya, kita pilih config, kita pilih fast Ethernet 0 garing 0, kita masukkan IP address-nya yang sudah kita tentukan, yaitu 20.20.20.2 ya. Kita berikan centang on ya. Dengan begini router kanan dengan router yang di tengah itu sudah terhubung ya, karena sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan menghubungkan fast Ethernet dari router dengan komputer yang di bawahnya. Kita cek ya, ternyata menggunakan fast Ethernet 1 garing 0. Kita pilih fast Ethernet 1 garing 0, pilih, kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan, yaitu 192.168.3.1 dan berikan centang on ya. Dengan ini semua settingan alamat IP baik pada komputer, baik pada router sudah kita lakukan semuanya dengan baik ya. Itu dapat kita lihat semuanya sudah bergambar atau memiliki tanda panah berwarna hijau ya, artinya sudah semua terhubung seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, sekarang kita akan melakukan proses yang namanya routing ya, menggunakan yang model dinamik atau model otomatis. Langkah yang pertama ya, kita masuk ke router yang paling kiri. Nah, router paling kiri, kita masuk ke config, lalu kita pilih di sini routing dan ada yang RIP ya, RIP. Ini routing untuk proses yang otomatis atau dynamic routing. Nah, langkah pertama adalah kita diminta untuk memasukkan networknya ya, networknya. Nah, yang pertama kita masukkan network dari alamat IP yang menghubungkan routernya. Di sini alamat IP yang digunakan adalah 10.10.10.1
dan 10.10.10.2. Networknya adalah 10.10.10.0 ya. Kita add. Selanjutnya kita masukkan network dari segmen komputer yang di bawah dari router tersebut. Ya, di sini kita menggunakan alamat IP 192.168.1.1, 1.5 dan 1.6 ya. Jadi networknya adalah 192.168.1.0. Lalu kita add seperti ini. Oke, sudah. Itu saja settingan dynamic routing ya, untuk router yang sebelah kiri. Oke, dapat kita close. Sekarang kita melakukan proses settingan dynamic routing pada router yang di tengah. Oke, kita pilih routing, pilih RIP. Sekarang langkah pertamanya kita inputkan network yang menghubungkan router tengah dengan router yang sebelah kiri. Nah, itu di 10.10.10.0. Selanjutnya kita inputkan network yang menghubungkan router tengah dengan router yang di kanan. Ya, alamat IP yang digunakan adalah 20.1 dan 20.2. Jadi networknya adalah 20.20.20.0. Kita add. Oke, selanjutnya kita akan masukkan network dari komputer yang berada pada router yang di tengah. Ya, di sini alamat IP-nya kita gunakan 192.168.2.1, 2.5 dan 2.6. Jadi networknya adalah 192.168.2.0. Kita add seperti ini ya. Dengan ini settingan dynamic routing pada router yang di tengah sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke router yang paling kanan ya. Kita double klik ya. Oke, sekarang kita pilih RIP. Nah, kita masukkan network. Network yang pertama kita inputkan adalah network yang menghubungkan router paling kanan dengan yang di tengah ya. Di sini networknya adalah 20.20.20.0. Kita add. Selanjutnya kita masukkan network dari segmen komputer yang berada di bawahnya. Ya, di sini kita menggunakan alamat IP 192.168.3.1, 3.5 dan 3.6. Artinya networknya adalah 192.168.3.0. Kita add. Oke, itu dia settingan untuk router yang paling kanan. Udah, kita close ya. Dengan demikian proses dynamic routing sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang kita harus memastikan bahwa semua jaringan kita ini sudah terhubung dengan baik ya. Kita akan melakukan proses ping untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini saya akan melakukan proses ping dari PC yang paling kiri, satu titik dengan alamat IP 1.5 ya, 1.5 ini akan melakukan proses ping ke PC yang di tengah dengan alamat IP 2.5 ini. Ya. Kita double klik PC-nya ya. Kita pilih command prompt, kita masukkan perintahnya yaitu ping 192.168.2.5. Kita enter, kita lihat hasilnya. Oke, dari hasil ini kita bisa lihat dari proses yang pertama itu hasilnya adalah request timeout ya. Request timeout ini karena baru pertama kali dilakukan proses pengenalan ya, dan selanjutnya proses pingnya juga sudah reply ya. Dengan tampilan seperti ini itu menandakan bahwa komputer dengan alamat IP 1.5 sudah berhasil berkomunikasi dengan komputer yang berada
pada segmen tengah dengan alamat IP 2.5. Kita coba pilih lagi sekali. Oke, sudah reply. Tidak ada keterangan request default. Begitu. Ya. Sekarang kita coba berkomunikasi dengan komputer yang berada paling kanan. Ya. Segmen yang paling kanan yang ini. Ya, itu alamat IP-nya adalah 3.5. Kita lakukan proses ping, ya. Ping 192.168.3.5. Oke, dapat teman-teman lihat semua, hasilnya sudah reply. Ya. Itu dia proses dynamic routing menggunakan aplikasi simulasi pakai Razer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.